selamat datang lagi di Dapur Yuli. Hari ini saya akan berbagi lagi dengan teman-teman membuat kue yang udah saya janjikan yang dulu itu ya. Saya udah pernah bilang saya akan eksperimen untuk bikin kue bolu marmer ya, yang pakai keju tapi nggak pakai cream cheese. Jadi kejunya itu pakai keju cheddar aja. Jadi kan mami-mami biasanya suka susah dapetin cream cheese ya, dan biasanya cream cheese yang dipakai untuk bikin kue bolu yang kemarin cream cheese itu lebih bagus kalian pakainya merek Ancor ya. Kalau merek yang lain itu biasanya agak sedikit tricky karena mereka punya kandungan air yang lebih banyak ya. Nah, kali ini saya akan pakai keju cheddar yang biasa yang diparut aja, supaya mami-mami atau teman-teman juga bisa bikin bolu keju coklat satu ini, tapi rasanya juga enak, ada kejunya, tapi cara pembuatannya lebih simple dan juga hasilnya akan lebih berhasil daripada yang sebelumnya. Nah, bagaimana cara membuatnya dan apa bahan yang digunakan untuk membuat kue satu ini? Langsung aja yuk kita ke bahan-bahan untuk membuatnya. Nah, teman-teman, di sini saya sudah punya bahan-bahan untuk membuat ya kue bolu yang cocok cheese tapi dengan menggunakan keju cheddar ya. Di sini saya udah pakai keju cheddar Kraft nih ya. Ini 30 gram ya, teman-teman. Nah, lalu di sini ada putih telur 4 butir ya. Saya pakai kombinasi 4 telur aja supaya lebih simple kuenya, tapi rasanya tetap enak banget. Nah, ini kuning telurnya kita pisahin. Saya pakai vanilla paste nanti setengah sendok teh aja, cream of tartar untuk kocokan si putih telurnya. Lalu di sini juga ada kombinasi antara mix butter dan margarin. 100 gram butter, 100 gram margarin, ditambah 180 gram tepung gula atau gula halus, ditambah 2 sendok makan susu kental manis. Jadi susu kental manisnya ini kira-kira sekitar 20-25 gram ya, atau 2 sendok makan gitu ya. Nah, ini akan kita kocok terpisah ya, teman-teman. Lalu di sini ada kombinasi tepung-tepungan. Saya pakai 150 gram tepung terigu protein rendah ya, 20 gram susu bubuk Denko full cream, 15 gram tepung maizena ya. Oke. Nah, jangan lupa ini tepung-tepungannya diayak juga ya. Nah, nanti juga saya akan kasih lebih kurang sekitar 30 gram coklat bubuk. Oke. Nah, gampang banget. Ini bahan-bahannya. Saya pakai loyang tulbang 24 cm. Kalau kalian mau pakai 22 juga bisa, tapi saya pakai 24 aja supaya lebih set aja. Kalau pakai 22 kadang-kadang dia tuh terlalu penuh, kadang-kadang juga pas gitu ya. Jadi biar dia tetap di dalam loyangnya, saya pakai 24. Ini diolesin dengan margarin dan ditaburi dengan tepung ya, seperti biasa ya. Oke, nah langsung aja kita bikin. Kita akan kocok dulu si putih telurnya sampai dia soft peak. Nah, teman-teman, ini akan kita kocok. Jangan lupa untuk kasih cream of tartar juga supaya kocokan putih telur kita bagus ya. Kalau kalian punya jeruk nipis boleh dipakai. Itu jeruk nipis lebih kurang sekitar 1 sendok makan ditambah dengan sejumput garam juga boleh ya. Nah, kali ini saya kan nggak selalu sedia air jeruk nipis ya, jadi saya pakainya cream of tartar aja simple ya. Ini saya pakainya 1/4 sendok teh aja. Nah, teman-teman, ini kita kocok sampai soft peak ya. Nah, teman-teman, ini udah kelihatan soft peak banget. Nah, ini kita kocok bentar lagi. Ini berarti udah selesai. Tinggal kita di next stepnya lagi ya, teman-teman. Atau kita sisihkan, kita kocok. Setelah ini kita kocok untuk adonan mentega dan gula halusnya ya. Nah, teman-teman, kalau untuk kocokan putih telur ini harus soft peak ya, nggak boleh hard peak atau terlalu lembek juga, supaya nanti tekstur kuenya itu bisa lembutnya pas ya. Nah, sebelum kita kocok, kita kasih dulu si vanilla paste-nya setengah sendok teh aja, nggak usah banyak-banyak ya, supaya amis dari telurnya nanti nggak terlalu kentara banget biasanya. Tapi kalau kalian nggak kasih vanilla juga boleh ya, bebas ya, karena kita udah pakai susu kental manis. Nah, susu kental manis ini juga bikin tekstur kuenya jadi lebih lembut nanti ya. Nah, ini kita kocok ya, teman-teman. Nah, teman-teman, ini kita kocok si mentega sama gula halusnya sampai creamy dan berjejak gitu ya. Nah, ini udah pucat dan creamy nih, teman-teman. Udah cakep nih. Nah, sebelum proses berikutnya, jangan lupa nyalakan oven dulu ya. Suhu 150 derajat ya. Api bawah aja. Nah, next stepnya ini kita akan masukkan juga telurnya satu persatu sambil kita kocok dengan kecepatan rendah
sampai dia rata aja, tidak boleh over mix ya teman-teman. Nah seperti ini, asal rata aja si kuning telurnya ini ya. Nah seperti ini ya teman-teman, kalau dia udah rata banget, udah dimatiin aja, kita sisihkan dulu. Kalau kalian mau bersihkan mixernya juga boleh. Teman-teman, step berikutnya kita akan masukkan tepung terigu ya, susu bubuk dan juga maizenanya kita campur dulu gini. Kita masukkan perlahan-lahan, diaduk perlahan-lahan ya, 2 kali pengadukan ya, supaya dia nggak cepet turun kuenya. Nah ini udah rata, kita masukkan si putih telurnya. Ingat, putih telurnya tidak boleh ambil airnya ya, ini kita jadikan 2 kali adukan aja ya. Kalau putih telurnya diaduk tadi ada airnya di bawah, tidak boleh diambil sama sekali. Nah kita aduk perlahan-lahan. Kita siapkan dulu adonan kejunya ya teman-teman. Nah kejunya kita tuang aja. Ini saya tuang kejunya di tempat seperti ini ya. Ini kejunya saya ambil kira-kira sepertiganya aja ya, untuk jadi adonan keju ya. Sisanya itu nanti coklat ya. Nah lebih kurang seperti itu ya. Nah ini kita aduk adonan kejunya, aduk rata. Nah lalu kita juga siapkan adonan coklatnya ya, kita akan pindahkan dulu atau timbang dulu coklat bubuknya ya. Nah ini adonan coklatnya kita timbang 30 gram, masukin ke sini, kita aduk ya bersama adonannya. Nah seperti ini. Nah kita akan tuang di loyangnya. Bagian bawah itu coklat dulu ya. Kita ratain dengan sendok supaya nanti hasilnya itu bisa bagus ya teman-teman, bisa pas merata gitu. Jadi dia kan kita mau bikin layernya ya, layernya yang keju, coklat, keju gitu ya. Nah kayak gini. Lalu kita ambil adonan kejunya, kita bagi 2 juga. Ini kejunya aku pakai Kraft ya teman-teman, jadi rasanya lebih agak asin gitu daripada yang lain ya. Kalau kalian nggak terlalu suka yang gurih banget, kalian bisa pakai merek lain. Nah ini juga bagian kejunya kita ratain juga pakai sendok, nggak apa-apa. Nah teman-teman, ini kita lanjutin terus untuk adonan coklatnya lagi, lalu terakhir kita juga kasih adonan kejunya lagi ya. Nah lalu untuk terakhirnya di atasnya kita akan kasih topping seperti ini. Boleh mau pakai sumpit juga boleh, begini aja nih teman-teman, gampang. Nah bagian atas aja ya, bawahnya nggak usah. Nah setelah kita bikin ulir seperti ini atasnya, lalu kita akan panggang di suhu 150 derajat selama lebih kurang 45-50 menit tergantung oven kalian masing-masing ya. Nah kayak gini ya teman-teman, ini udah kita masukkan oven, kita panggang suhu 150 derajat, api bawah dulu. Nanti kalau dia udah matang baru kita pindah api atas. Nah ya teman-teman, setelah lebih kurang 42-43 menit tuh jadinya kayak gini kuenya nih ya. Ini lebih kurang sekitar 40-an menit ya, tadi 40 menit api bawah, lalu 2-3 menit api atas tuh jadinya seperti ini. Udah cakep banget. Ini kita tunggu sebentar, baru nanti kita akan balik lihat hasilnya seperti apa ya teman-teman ya. Yang pasti tekstur dari kue ini beda sama kue yang cream cheese itu, karena ini nggak pakai cream cheese ya, tapi lebih pakai keju cheddar ya. Oke, nanti kita akan lihat ya. Nah teman-teman, ini kita balik ya hasilnya. Tarang, tuh cakep banget. Ini udah lembut banget teksturnya
ya. Nanti setelah dia benar-benar set banget, saya akan potong kasih lihat teman-teman dalamnya kayak apa ya. Nah teman-teman, ini sudah jadi, udah set. Saya akan potong kasih teman-teman lihat dalamnya kue ini kayak apa ya. Yang pasti ini lembut ya. Luarnya ini agak kaku karena ini lapisan dari tepung dan mentega yang diloyang itu ya. Tapi kue dalamnya ini halus banget. Nah pasti untuk panggang kue ini agak sedikit pecah sedikit karena ada keju ya. Nah keju itu kalau ke panggang kan bisa bikin meletek gitu ya. Nah jadinya kayak gini nih teman-teman. Cakep banget, lembut sekali, lembut banget ya. Teksturnya itu cake banget, tapi juga ada lapisan kejunya, adonan kejunya yang bikin enak ya. Jadi rasanya coklat gurih-gurih gitu, enak banget. Kalau buat kalian yang nggak punya cream cheese, kalian bisa coba kue satu ini. Oke? Nah sampai di sini dulu teman-teman resep dari saya hari ini. Ini dia kue bolu choco cheese pakai cheddar aja ala dapur Yuli. Kalian bisa coba di rumah. Semoga resep ini bisa jadi inspirasi buat keluarga kalian. Oke, sampai jumpa di resep berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Dadah!